Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Saatnya tiba kita untuk mendengarkan firman Allah, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerah hati dan pikiran kita semuanya, sehingga dengan hati yang terbuka kita menerima berkat firman Allah di pagi hari ini. Dan saya juga menyapa yang di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena ada orang yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan pula Anda katakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, karena firman Allah dengan jelas berkata, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan membuka firman Allah dalam Ulangan 17 ayat 18 dan 19. Sebenarnya kita baca saja dari ayat 14 sampai dengan 19 supaya lebih jelas. Saya akan baca bagi kita semuanya, dan kita menelaah dengan baik. Mari kita mulai. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Ini ya, kita ingat bagaimana ayat ini bisa ya tahun 2017 yang di sana juga ada ayat ini gitu. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk atasnya atas tata kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya sedang hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Allah, takut akan Tuhan Allah, takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah dia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah manfaat membaca firman Tuhan. Ya, jadi kita seringkali banyak membaca tapi lupa membaca firman Allah. Ya, karena kesibukan kita. Saya ingat seorang tokoh tinju dunia yang sampai dia menutup karirnya, kalau saya tidak salah, tiga gelar kejuaraan yang dia pegangnya, yaitu Manny Pacquiao. Perkataan yang sangat menarik ialah bahwa kita butuh firman Allah tiap-tiap hari. Kita butuh membaca firman Allah, kita butuh firman Allah tiap-tiap hari. Nehemia mengatakan kita harus membaca firman Allah tiap-tiap hari. Wahyu berkata, Nehemia 8 ayat 19, Wahyu 1 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang membaca dan orang-orang yang mendengarkan nubuat ini. Dan 1 Timotius 4 ayat 13, nasihat Paulus kepada
uh, Timotius berkata, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ya, jadi itu gambaran bagaimana sebenarnya pentingnya membaca firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Banyak orang bisa makan 3 kali satu hari, ya, bahkan belum lagi camilan, belum lagi kopinya, belum lagi makan paginya, belum lagi ya selasihnya, belum lagi ya sampai saya kurus seperti ini. Karena kita mau makan, ya, makan. Itu kita lakukan karena apa? Kita ingin supaya tubuh kita ini sehat, tubuh kita ini kuat. Kalau itu seperti anak saya tadi itu sedang dalam keadaan lemah itu, nggak bergairah. Makanya saya katakan berolahraga supaya mantap. Ya. Jadi uh, ketika kita membaca firman Allah tiap-tiap hari, kata firman Allah, itu akan membawa manfaat bagi kita. Dan seperti saya katakan tadi, kalau kita makan bisa 3 kali sehari, bahkan di setelah jam setelah pagi, siang, malam itu masih kita ada camilan dan lain-lain ya, supaya menjaga tubuh kita. Tapi kita lupa kadangkala memberikan makanan rohani kita, membaca firman Allah. Itu dasarnya kenapa saya membawa firman Allah 5 menit bersama dengan firman. Karena di masa kini orang begitu sibuk karena pekerjaan, karena kesibukan dan lain sebagainya, kadangkala melupakan firman Allah. Dan saya berharap itu bisa memberikan pengaruh bagi orang, sehingga firman Allah itu bisa memberikan kekuatan bagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah itu. Puji nama Tuhan. Ya, hampir berapa bulan ini saya membawakan 5 menit bersama dengan firman setiap hari, dengan harapan bahkan pagi dan sore. Ya, biasanya saya membawakan 15 sampai 20 menit, 30 menit satu hari, tapi ya, sepertinya saya melihat bahwa orang saat ini seperti apa itu? Kalau seperti kran itu ya, kalau kran itu dibutuhkan di mana saja, itu di setiap rumah. Kadangkala ya nggak seperti dulu lagi, orang datang ke sumur nimba air lalu baru dibawa pulang ya. Kita dulu begitu, dari sungai Maawe namanya, kita ngambil air kadangkala ke situ, kalau air sudah tidak ada di situ, nggak pernah kering soalnya. Jadi berapapun banyaknya air yang diambil akan ada selalu. Tapi saya dengar baru-baru ini dari waktu saya pulang kampung itu sungai sudah tidak, mata air itu sudah tidak ada karena sudah bersatu dengan sungai ya. Nah, di sini saya mau katakan kepada kita bahwa hidup ini harus membaca firman Allah. Tidak boleh tidak. Firman Allah perintahkan itu tiap-tiap hari. Apakah kita membaca firman Allah tiap-tiap hari? Hanya kita yang tahu menjawab. Hanya kita yang dapat menjawab apakah kita membaca firman Allah tiap-tiap hari. Saya berharap kita mau membaca firman Allah, kita mau merenungkan firman Allah, kita mau memperkatakan firman Allah, kita mau melakukan firman Allah, lalu kemudian kita pula mau mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Karena firman Allah katakan, ajarlah anak-anakmu pada masa kecilnya, pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada firman Allah itu. Bersyukurlah orang tua yang mengajarkan firman Allah, yang dapat mengajarkan firman Allah kepada anaknya. Seperti mana? Seperti si Samuel ya, yang diserahkan masih sangat kecil,
habis menyapi, habis putus susu dengan ibunya, diserahkan kepada Imam Eli, dan kita lihat dia disukai, dia bertumbuh disukai Tuhan dan disukai oleh manusia sampai pada menutup akhir hidupnya. Dia sampai berkata, siapakah hartanya yang pernah kuambil? Itu karena dia betul-betul menjaga dirinya. Saya ada dibawakan di YouTube itu, disukai oleh Tuhan, disukai oleh manusia beberapa hari yang lalu. Puji nama Tuhan, kita kembali ke laptop. Nah, di sini tadi tema kita adalah manfaat membaca firman Allah. Jadi kalau kadang-kala orang berpikir bahwa tidak ada manfaat membaca firman Allah, buang-buang waktu, ya. Buat apa baca firman Allah? Memangnya gua apa yang saya dapat dari situ? Udah ketinggalan zaman. Sudah gak sesuai dengan zaman saya saat ini. Itu ribuan tahun yang lalu, ya. Masa saya harus mengikuti di zaman saya sekarang? Firman Allah itu tetap relevan dari hari ke hari. Jadi kita lihat manfaat yang pertama, kata firman Allah sebagaimana yang kita baca ayat 19 itu. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Jadi manfaat untuk itu membaca firman Allah agar kita ingat selalu bahwa di dalam firman Allah itu diajarkan takut akan Tuhan. Ketika kita membaca firman Allah, kita belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan mau kita memiliki, ketika kita membaca firman Allah, bukan hanya sekedar membaca firman Allah, tetapi kita betul-betul merenungkannya, melakukannya di dalam kehidupan kita, bahkan kita men-share-nya kembali kepada orang-orang lain. Supaya apa? Takut akan Tuhan itu memenuhi setiap kehidupan manusia. Bayangkan kalau takut akan Tuhan itu memenuhi seluruh penduduk bumi. Wow. Luar biasa. Kita tentu mengharapkan hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik. Tetapi yang mau saya katakan, mari kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Baca itu firman Allah, laksanakan, lakukan, renungkan, ucapkan dalam kehidupan ini, dan hidupi dengan hidup takut akan Tuhan. Kita kan tahu baca Alkitab dalam Amsal 14 ayat 26-27 di sana dikatakan bahwa dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman. Anda mau tentram? Percaya, baca firman Allah itu. Di dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar. Dan ada juga perlindungan, kata firman Allah. Perlindungan yang besar. Dan bukan hanya itu, ada sumber kehidupan. Kadang-kala orang-orang muda mengandalkan intelektualnya, mengandalkan kemampuannya, kecakapannya. Datang pada Tuhan pun malas sekali. Manny Pacquiao, walaupun saya kurang setuju dengan bertinju, tapi karena itu bertinju adalah dalam suasana resmi. Tapi dia mengatakan betapa pentingnya membaca firman Allah itu. Dia lakukan tiap-tiap hari. Makanya kalau dia di ring itu perkasa sekali. Seperti menghantam musuh. Ya, jadi ada kehidupan, ada sumber kehidupan ketika orang menikmati kehidupan ini dalam takut akan Tuhan. Dan itu sebabnya Alkitab katakan supaya kita membacanya tiap-tiap hari. Bahkan kata Paulus, nasihat Paulus kepada si Timotius supaya dengan tekun dilakukan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita tekun membaca firman Allah atau hanya tekun membaca buku-buku pengetahuan? Tidak salah, tidak salah. Tapi
Tapi seimbangkanlah supaya rohani kita juga mendapatkan makanan. Saya belajar juga, tetapi saya tidak pernah abai terhadap firman Allah. Saya bersyukur dengan 5 menit bersama dengan firman Allah itu kadang-kala berjam-jam mempersiapkan satu khotbah hanya untuk mempersiapkan 5 menit. Ya, kalau sudah datang inspirasi, ya syukur gitu. Ketika kita memperkatakan firman Allah di jalan, tiba-tiba datang inspirasi Tuhan. Nah, itu indah, itu luar biasa. Itu karena kita sambil merenungkan firman Allah, Tuhan ini hidupku, kuserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan apa yang akan kubawa apabila saya berjalan dari Mapak kemari, itu setiap kali apa itu, ngelesi anak-anak gratis itu, les bahasa Inggris, pasti saya jalan. Dan di tengah perjalanan itu, saya kadang memperkatakan firman Allah. Yang jelas ya, saya membaca di sepanjang jalan itu, saya membaca, baik itu bahasa Inggris, baik bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain sebagainya. Jadi di dalam tas saya itu ada sambil jalan saya, atau kadang-kadang lari kecil sejauh 8 kilometer itu. Ya, itu membuat saya lebih fit. Walaupun sampai di rumah kadang sudah capek, ya. Tapi saya bersyukur bahwa kita menjaga tubuh ini supaya sehat, dan juga jangan lupa menjaga rohani kita supaya tetap penuh kuasa, supaya tetap penuh pengharapan kepada Allah. Bahwa iman kita bukan iman yang lumpuh. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Perkatakan firman Allah itu. Saya baru beberapa hari ini memperkatakan firman Allah, ada misalnya, dan itu saya apakan kepada anak-anak supaya saya jangan lupa kepada anak-anak sekolah saya. Saya katakan, I have fought with good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. Membaca firman Allah itu perlu perjuangan. Kadang kemalasan, keterburu-buruan, sampai akhirnya kita tidak membaca firman Allah. Perlu perjuangan yang baik, perlu ditata agar kita bisa membaca firman Allah. Kalau saya biasanya kalau sambil menyembah Tuhan, saya membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah itu. I have fought the good fight. I have finished the race. Aku telah, ya, aku telah menyelesaikan garis akhir. Jadi dalam hidup ini pasti ada garis akhir kita. Satu kali kita akan dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Yang Mulia itu untuk menghadap kepada Dia. Kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Kalau saya tidak salah, Presiden Benjamin ke-16 ya, Benjamin Franklin itu mengatakan apa? Bukan soal lamanya kita hidup di dalam dunia ini. Jadi ada banyak orang sudah hidupnya lama, panjang, dan kemudian dia tidak sesuai hidupnya dengan firman Allah. Dan kemudian melakukan apa yang jahat. Tapi Benjamin Franklin berkata bahwa bukan soal lamanya hidup, tapi bagaimana Anda menggunakan kehidupan itu, bagaimana caranya Anda hidup di dalam dunia ini, itu yang penting. Jadi berkatkah apa jadi perongrong? Jadi motivatorkah apa jadi penghancur? Ya, saya berharap dengan membaca firman Allah, wawasan kita terbuka dan hikmat Allah datang, itu nggak dipelajari di bangku sekolah. Nah, untuk sekolah dalam kerendahan hati di hadapan Allah, yaitu dengan membaca firman Allah. Itu satu modal yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sehingga takut akan Tuhan itu memenuhi kita, dan sebagaimana firman Allah, ketenteraman yang besar, perlindungan yang besar, ada berkat yang besar, lalu kemudian juga bagi anak generasi kita diberkati oleh Tuhan. Dan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu manfaat yang pertama. Jadi
Mari, yang kedua, setelah kita membaca firman Allah itu kita tahu, makanya uh, belum satu lagi, I have finished the race, I have kept the faith. Aku telah menjaga iman. Ada 3 yang saya apakan kepada anak-anak murid saya, melihat yang satu belum percaya tapi mau percaya gitu. Jadi saya memperkatakan firman Allah kepada mereka dengan harapan firman itu akan menyentuh hati mereka. Ketika mereka belajar sambil kan saya sambil belajar ngajarnya bahasa Inggris karena kelas 3 lagi tiarap, lagi apa? Iya, training. Jadi kelas 1 saya mengajar agama, dan kemudian saya mengencourage mereka bahwa the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. But fools despise wisdom and knowledge. Tetapi orang-orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan, atau disiplin, atau tata tertib, ya. Luar biasa lah, ya. Saya menghadapi mereka-mereka yang I saja nggak tahu, you saja nggak tahu. Ini apa? Padahal di SMP itu loh belajar apa itu loh gitu. Masuk, apalagi penekanan saya, apalagi yang dorong mereka untuk apa? Mau menghafal setiap kosakata yang saya berikan itu. Karena itu penting bagi mereka. Karena takut akan Tuhan. Jadi takut kamu akan Tuhan supaya hikmat itu datang, kemampuan itu datang sebagaimana kepada orang Israel. Jadi terjadi improvisasi yang begitu luar biasa, dan ya terjadilah hal yang sangat luar biasa. Kita sudah tua baru. Udah usia 20 berapa baru betul-betul membaca firman Allah, ya. Karena dulu kita tidak diajar seperti itu. Anak-anak saya waktu kecil tetap menghafal sampai saya serap, nggak tahu, ya. Jadi sebagai orang yang percaya takut akan Tuhan itu harus ada, lalu kemudian kita berpegang teguh pada firman itu. Jadi kalau kita katakan seperti si Sadrak Meshach Abednego katakan dipaksa untuk menyembah kepada dewa buatan atau patung kepada buatan Nebukadnezar, mereka nggak mau. Mereka berpegang teguh pada pengajaran firman Allah. Mereka katakan yang patut disembah itu bukan patung, tapi Tuhan Yesus, Allah yang perkasa. Itu masih ingat peristiwa beta cinta Tuhan gitu ya. Ya, dia sebelum disembelih di Maluku pada waktu terjadi hal yang tidak menyenangkan itu, beta laskar Kristus, itu membuat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai orang percaya harus berpegang teguh pada firman Allah itu. Itu sebabnya kita perlu membaca, kita perlu memperkatakannya, kita perlu merenungkannya, kita perlu memperkatakannya. Dan yang terakhir saya katakan kepada mereka, you didn't choose me, but I choose you. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kita memperkatakan firman Allah itu supaya mereka sadar bahwa mereka bukan sayang percaya kepada Tuhan, tapi oleh kasih karunia, oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi supaya mereka berpegang teguh pada firman itu. Jadi you did not choose me, but I choose you. That and appointed you
aku memilih engkau dan menetapkan engkau, you should go and bear fruit, supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, and that your fruit remain, should remain, supaya buahmu itu tetap. Ada hal yang saya katakan kepada mereka, berkat yang luar biasa. And whatever you ask to the Father, apa saja yang kau minta kepada Bapa. Jadi apa saja yang kita minta kepada Bapa, kata firman Allah, kepintaran supaya dibuka, mengerti pelajaran matematika, mengerti bahasa Inggris, mengerti apa yang diajarkan gitu. Ya, seperti dalam 24 ayat 46 itu, dalam Lukas 24 ayat 46 itu, Tuhan membuka pemikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan kita perlu juga dibukakan firman Allah, hati kita, supaya pikiran kita, supaya kita mengerti, sehingga hal-hal yang kelihatan, huruf-huruf yang mati itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita akan pernah yang namanya ketika baca firman Allah kita menangis. Kalau belum pernah kita menangis saat baca firman Allah, ya berarti ada sesuatu yang boleh menyentuh kita. Tapi kalau kita sudah pernah, dan saya berulang-ulang ketika membaca firman Allah di saat-saat yang sulit, di saat yang bagi saya, ya kok begini hidup itu gitu. Dan saya membaca firman Allah itu seperti bicara, dan kemudian meneguhkan saya bisa hanya tinggal menangis dan mengucapkan terima kasih. Kadang-kala ingus pun terasa coklat kalau kita sudah nangis-nangis di hadapan Tuhan. Jadi kita berpegang teguh. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berpegang teguh, mereka tidak mau menyembah patung sekalipun harus dimasukkan kepada dapur api. Diberikan kesempatan bagi mereka, saya tidak akan masukkan kamu ke dapur api, tetapi dengan catatan, kamu mau menyembah patung ketika engkau mendengar bunyi-bunyian. Apa yang dijawab? Ketahuilah Tuanku Raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah, tidak sanggup menolong kami. Ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja. Waduh, Raja bilang kamu naik posisi seperti ini karena anugerahku, karena kebaikanku, karena kemurahanku. Kok kamu melawan saya? Masukkan! Memangnya lu siapa? Gua ini raja. Dulu kan sudah nasib para rakyat itu ditentukan oleh kemurahan raja. Nih, masukkan ke dapur api. Dimasukkan. Saya heran, kenapa sih apa saja yang melihat? Kenapa yang lain tidak melihat di dapur api itu? Kenapa sih Nebukadnezar dapat melihat? Memangnya dapur api itu tembus. Saya lagi berpikir bagaimana dapur apinya pada waktu itu. Tapi yang jelas, itu bukan terbuat dari kaca. Karena kita mengatakan bahwa ketika mereka yang mengangkat itu, setelah dipanaskan 7 kali, mereka mati seketika. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego menari-nari di dalamnya. Yang diangkat terikat, tetapi di dalam terlepas. Jadi 4 orang. Loh, ini kok jadi 4 orang? Memangnya dia tanya apanya? Pejabat yang di sebelahnya. Yang kita masukkan berapa orang? 3 orang aja. Loh, kok saya lihat 4 orang? Lalu diperintahkan keluar. Keluar. Orang-orang heran. Yang mau saya katakan adalah Tuhan masih berkehendak mereka untuk hidup, untuk menyaksikan kebesaran Allah. Dan pada akhirnya kita bisa melihat Nebukadnezar pun harus tunduk memuliakan Allah. Dan dia berkata, dia rela melawan perintahku hanya untuk menyembah Allah satu-satunya di bumi ini. Dan
itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah abai terhadap orang-orang yang berpegang teguh pada firman Allah. Itu sebabnya mari kita berpegang teguh pada firman Allah sepanjang umur hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini, tapi ketika kita berpegang teguh pada firman Allah, hidup ini akan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, saya baca dulu ini. Aduh, saya lupa saja nih. Baca firman Tuhan kalau mau teguh, agar dapat menjadi teladan. Firman-Nya membuat kita berdiri teguh karena ada penyertaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berpegang teguh pada isi hukum, itulah perintah dan harapan Tuhan. Jangan mau melanggar hukum karena dapat mendatangkan hukuman Tuhan. Ya, jadi janganlah kita melanggar seperti itu si gerung itu. Ya, saya sebenarnya sempat salut kepada si gerung itu karena ide-idenya. Dulu saya pecinta ILC, tapi setelah saya lihat arahnya sudah nggak benar, emangnya gue pikirin daripada dikotori, saya ingin sebenarnya menarik pengetahuan dari mereka dengan ide yang berlian dari mereka itu. Tapi karena kadangkala itu bisa mengotori ide-ide yang, coba katakan presiden dikatakan dengan kata-kata yang kasar. Dia sebagai rakyat Indonesia, dia tahu itu simbol negara. Ya. Dia orang intelektual, orang yang cerdas. Tapi bobrok moralnya. Ya, saya berdoa supaya si gerung itu bertobat. Sehingga dia tidak diikuti oleh orang-orang muda, oleh orang-orang lain seperti yang lain-lain itu. Kalau mau kritiklah dengan baik, kritiklah dengan membangun, kritiklah dengan kasih. Tapi kalau Anda menemukan fakta-fakta real, jangan tidak ada fakta Anda berkata-kata tanpa fakta, itu tidak baik. Jadi ya, tetapi itulah kalau orang membenci, apapun yang dipikirannya, apapun yang akan dilakukannya, kalau orang sudah membenci, itu akan selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kita sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita supaya kita tidak terjerembab. Yang ketiga kata firman Allah, supaya dari pembacaan itu jangan tinggi hati. Saya ingat saja seorang petinju Wilder, ya, seorang petinju Wilder yang pemegang sabuk, ya, sabuk menengah. Tapi yang jelas dia seorang juara. Lalu kemudian dia bertanding dengan Fury. Lalu kemudian dan pada saat pertandingan ulang karena dia sudah mengalahkan yang pertama, dia mau rematch, ya. Lalu dia katakan begini, inilah orang-orang yang sombong itu. Tuhan sekalipun Tuhan ini, ya, Tuhan pun tidak akan dapat menyelamatkan Anda dari kekalahan itu. Tapi si Fury dengan jelas mengatakan, saya bersyukur, ya, petinju yang walaupun di ring keras tetapi dalam hati mereka si Fury mengatakan, segala sesuatu mungkin karena Allah. Segala sesuatu mungkin karena Allah. Jadi dia mungkin akan mengalahkan si Wilder. Jadi kita kalau tahu bahwa kita tidak kuat, kita hanya bisa menyerahkan Tuhan, menyerahkan diri kepada dia, membantai si Wilder dan habis dicopot oleh Tuhan kekuatan si Wilder.
diberikan kekuatan kepada si Fury. Tyson Fury ya, Tyson Fury. Saya senang kalau menonton itu. Kenapa? Saya sikat dia, habisi dia. Karena apa? Saya jengkel karena orang-orang kok sanggup loh merendahkan Tuhan itu. Karena ini hanya ingin meninggikan diri dengan jalan menteror mental orang-orang yang menjadi lawan. Tapi saya salut kepada Fury karena dia berkata segala sesuatu mungkin karena Allah. Jadi segala sesuatu mungkin karena Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, semuanya bisa. Dia bisa mencopot kekuatan orang, dia bisa memberi kekuatan orang, dia bisa menghancurkan orang, dia bisa juga membangunkan orang. Jadi jangan sombong lah. Kalau itulah manfaatnya supaya kita membaca firman Allah itu ketika kita membaca awal dari jangan sombong karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran, ya, awal dari kejatuhan. Jadi kalau kita sudah membaca, oh Tuhan, aduh. Makanya firman Allah katakan tadi bagaimana seseorang itu tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kehebatannya, tapi selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia diingatkan selalu bagi seorang seorang pemimpin untuk tetap bergantung sepenuhnya pada hikmat dan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi tinggi hati itu tidak baik, hanya merugikan kita, hanya menghancurkan diri kita. Saya nggak pernah dikatakan sombong, pernah. Tapi karena saya berpegang pada prinsip pada firman Allah, saya mendapat kata-kata yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Bukan untuk sebagai kenangan manis. Yang mengatakan, belum punya gigi kamu sudah mau menggigit, belum punya kuku kamu sudah mau mencakar. Belum punya gigi sudah mau menggigit, belum punya kuku sudah mau mencakar. Karena hanya saya bilang kepada yang merasa berkuasa ini, ya kita itu harus hidup rendah hati di hadapan Allah. Dan saya akan, kalau Anda katakan jangan menyinggung soal dosa, saya tidak bisa. Pasti saya akan singgung soal dosa. Karena dosa tidak mendapatkan tempat di hati saya, dosa tidak mendapatkan tempat di hati setiap umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dosa harus disingkirkan. Jadi dosa harus diberitakan, harus diperintahkan keluar dari umat Tuhan. Saya tidak bisa. Disuruh memberkati orang. Makanya dia bilang, kamu belum punya kuku sudah mau gigit, belum punya cakar sudah mau, belum punya gigi sudah mau gigit, belum punya cakar sudah mau mencakar. Belum punya kuku. Belum punya kuku sudah mau mencakar. Wah, itu berkesan bagi saya. Dan saya merasakan bagaimana sulitnya hidup pada sulitnya hidup pada waktu itu, karena ya ini bertarung dengan tapi saya bilang saya ini singa Yehuda, ya, saya tahu siapa Tuhan yang saya layani. Saya ambil itu mentega. Dulu saya suka dikasih mentega, ya. Kalau Anda bisa praktekkan di rumah, ambil itu mentega di genggaman Anda, dia akan keluar dari sela-sela jari Anda. Jadi Anda akan tekanan itu menjadi sumbernya menjadi banyak. Yang tadinya satu, tapi menjadi banyak sumber itu. Yang mau saya katakan kepada kita, tidak perlu kita sombong, tapi kita terus berjalan di jalan
Tuhan. Supaya apa? Tuhan menyatakan penyertaannya. Saya pernah orang bilang begini, Pak Pendeta, apa? Kalau Pak Pendeta itu butuh sesuatu, bilang sama saya. Saya ini kan orangnya nggak bisa mau bilang minta inilah, minta itulah, nggak bisa. Nah, itu entah kelemahan saya, entah apa. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu akan menyuplai hidup saya. Tidak perlu meminta-minta. Nah, jadi dia katakan, minta. Saya pikir ini untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah saya yang mengalah untuk meminta. Ya, jadi saya sudah catat itu, catat permintaan saya itu. Lalu kemudian setelah saya datang ke tokonya, maklum pengusaha sukses, tapi hatinya belum sukses. Usahanya sukses, tapi hatinya belum sukses. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian saya berkata, oh kita butuh ini. Saya tak ada di situ gitar, ada di situ drum, ada di situ keyboard, ada di situ sound system. Soalnya karena dia bilang saja gitu ya. Lupa juga saya bilang saja gitu. Soal dijawab apa tidak, enggak, bukan soal dia. Jadi bilang saja. Nah, akhirnya saya catat, saya pergi dan saya serahkan catatan itu. Lalu dia bilang begini, katamu, Yesusmu luar biasa. Mana? Katamu luar biasa Tuhan itu. Yesusmu luar biasa. Saya bilang Yesusku itu tetap luar biasa. Beberapa waktu kemudian disampaikan melalui dia. Jadi alat-alat itu walaupun saya tidak tahu berapa harganya, saya tidak mau peduli dengan itu. Tapi yang jelas tidak ada pertanggungjawabannya, itu aja yang jelas. Nah, lalu kemudian saya kemudian udah itu khotbah saya di mimbar, saya katakan, wah, ada dia di mimbar. Saya katakan, kalau Anda merendahkan Tuhan, Anda salah. Kalau Anda menutup tangan Anda, Allah bisa membuka dari tempat yang lain. Jadi jangan pernah merendahkan Tuhan dengan kuasanya. Dan dia mampu melakukan apa? Dia sudah tunduk saya. Dia mampu melakukan. Kesombongan akan menghancurkan kita. Walaupun pada akhirnya saya tersingkir, tapi nggak ada apa-apa. Saya tetap menikmati segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala pertolongan Tuhan. Tapi yang jelas, gereja itu dijual oleh dia. Apakah Yesus yang tidak luar biasa? Yesus luar biasa. Tapi kadang-kala manusia karena keserakahan hidup, dia mengorbankan apa saja yang bisa dikorbankan. Saya katakan terkutuk orang yang melawan Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Kata firman Allah dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6 itu terkutuk. Jadi jangan pernah sombong. Yang terakhir, yang keempat, supaya jangan menyimpang dari perintah ke kanan atau ke kiri, tapi tetap lurus. Itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan katakan, ingatkan akan dosa. Saya ingatkan. Saya masih ingat dalam masih muda belum berkeluarga, ada seorang yang berkeluarga.
sombongnya, ponganya, selalu merasa dirinya benar, tapi menipu. Dia punya istri dua, dia menikah di Jawa, lalu dibawa kemari, mau disatukan. Aduh, itu kalau saya itu, aduh, gimana lah saya caranya saya ini Tuhan mengingatkan orang yang seperti ini. Lalu saya datang kepada Tuhan, Tuhan, saya datang berdoa berpuasa ini 3 hari 3 malam. Doa puasa, saya nggak tahu apa yang akan saya katakan. Tapi kemudian saya datang ke sana, ke rumahnya. Setelah 3 hari 3 malam, saya belum berbuka itu. Saya datang ke sana. Dia pas ada di luar, di rumahnya, duduk di kursi. Langsung saya bilang, tak layak kamu berpakaian 2. Padahal belum terencana, tetapi pada saat di situ saya bisa katakan tidak layak kamu berpakaian 2. Padahal pakaiannya banyak. Lalu dia bilang, jadi apa yang saya lakukan Pak Pendeta? Bertobat, ceraikan istrimu yang hasil penipuan itu, dan jangan pernah kau hampiri anakmu, berikan dia makan. Tapi jangan pernah kau hampiri lagi dia. Aku diberkati. Tidak ada alasan karena kamu menipu. Dan saya bersyukur. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi saya hanya ingin supaya orang berjalan lurus, tidak menyimpang kiri atau kanan, tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, berjalan dalam sesuai kehendak Allah, supaya kita nyaman dalam perlindungan Tuhan, supaya kita enak dalam perlindungan Tuhan. Ini mau disatukan lagi dalam satu tempat tidur, orang percaya lagi sama apa kata dunia. Apa kata dunia? Itu dalam YouTube saya banyak kali orang bilang, wah banyak Pak Pendeta. Orang dia cerita orang-orang yang istrinya lebih dari 1. Ya, iya banyak. Saya katakan termasuk itu Abraham. Saya bilang begitu. Termasuk itu Yakub. Ya. Termasuk itu Daud, termasuk itu si yang 1000 itu, si Samuel, Salomo, 700 istri, 300 kunde, nggak tahu bagaimana caranya. Tapi saya katakan yang membedakan, Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk orang kawin 2 kali, terkecuali dipisahkan oleh maut. Tidak ada perintah dari sejak di Taman Eden yang diubah oleh Adam dan Hawa menjadi Taman Eden, taman gila. Itu sebabnya mereka dikeluarkan dari sana. Yesus dalam Matius 19:56 dan seterusnya dikatakan di sana, mengapa engkau mau bercerai? Karena kedegilan hatimu, kekerasan hatimu. Karena Tuhan sudah berkata, apa yang disatukan oleh manusia tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi betapa banyak orang-orang percaya yang tidak berjalan lurus, yang menyimpang ke kanan. Remaja-remaja hamil di luar nikah. Orang-orang yang tidak lurus hatinya menipu, merampok, bahkan membunuh. Kenapa? Mengapa bisa terjadi? Karena hati tidak diserahkan kepada Tuhan, dan kemudian tidak mau taat terhadap perintah. Tidak mau pula lagi membaca firman Allah yang harus dilakukan tiap hari dengan tekun membaca kitab-kitab suci. Mau mendapatkan manfaat tapi tidak pernah membacanya, bagaimana?
Baca, kalau Anda pembaca pemula, baca dari mulai ya ah, ini Yohanes, supaya hati Anda dipenuhi oleh kasih Tuhan. Baca itu Yohanes di dalam kitab Yohanes, Yohanes 1, 2, 3 sampai 5 itu 2 Yohanes, 3 Yohanes. Wah. Supaya apa? Hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Supaya nanti Anda, kalau Anda bingung soal penafsiran, datang kepada pendeta Anda. Jangan datang kepada orang-orang yang di luar sana yang menafsirkan Alkitab kita dengan caranya sendiri yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Out of the context. Ya, jadi ya lurus. Kadang orang lurus ini nggak disukai oleh sahabat-sahabat. Terlalu kaku dibilang. Ya, tadi mau bilang bagaimana lah. Biarlah Tuhan, ya kita kaku asal kita apa. Makanya saya mengambil prinsip. Kalau saya berjalan lurus, lebih baik saya tidak memiliki sahabat daripada memiliki sahabat saya terpisah dari Tuhan. Itu sudah ikrar saya. Lebih baik saya tidak mempunyai sahabat kalau harus terpisah dari Tuhan. Ya kalau kompromi-kompromi yang masih di jalur Tuhan, saya masih bisa. Tapi kalau sudah bertentangan dengan firman Allah, itu saya akan langsung. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, kita akan mendapatkan manfaat dari membaca firman Allah. Yang pertama, kata firman Allah, kita mendapatkan takut akan Tuhan, teguh, ya mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita, tentunya. Haleluya. Jadi supaya kita tidak tinggi hati, supaya kita tidak juga tidak menyimpang ke kiri atau kanan. Dan yang terakhir, ini apa? Kepada pemimpin, agar lama memerintah ia dan anak-anaknya. Konteks sekarang, ya Tuhan panjangkan umur bagi kita yang betul-betul takut Tuhan. Orang bilang, berapa minta umur 120 tahun? Kemarin saya tanya ada orang tua yang masih sehat, ya. Cek, berapa usianya? 82. Wih, hebat saya bilang. Udah dapat banyak bonus, saya bilang begitu. Iya, karena saya takut akan Tuhan. Wow. Saya cinta Tuhan. Saya berharap demikian gitu. Ya, 82 masih enjoy saja menikmati hidup itu. Ini anak-anak muda letoy semua. Kenapa? Olahraga tidak mau. Hanya main gadget, hanya main HP, game, dan lain sebagainya. Pikiran nggak terbuka, tubuh dibuat lemah. Coba gunakan, jangan alat itu mengontrol hidup kita. Kalau harus olahraga, olahraga dulu lah. Jangan sepanjang hari hanya itu. Olahraga, gunakan supaya pikiran kita pikirannya. Baca firman Allah tiap-tiap hari. Jangan pernah lupa keberhasilan Sadrak, Mesak, Abednego itu karena mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Setidak-tidaknya mereka tetap mendapatkan kekuatan dan kebahagiaan dari Tuhan. Jadi sebagai pemimpin, mari kita berjalan di dalam takut akan Tuhan itu. Supaya apa? Kita memberikan dampak dan pengaruh. Tadi pagi saya mengatakan supaya kita menjadi teladan, ya.
kita bisa menjadi teladan perkataan dan perbuatan. Saya ambil dalam 1 ayat yang 6 dan 7, 2 seri, pagi dan sore nanti. Karena bagi saya, kepemimpinan keteladanan itu adalah penting. Teladan. Jangan istrinya dibiari aja nyapu, ngepel sendiri, masak sendiri, suami tinggal duduk-duduk baca Quran. Ya, tidak boleh. Bantu tim. Saya mengatakan kepada keluarga kita ini tim. Mari kita saling tolong-menolong. Saya menyetrika. Jadi setrikaan pagi, sore kering. Kalau sempat saya masih setrika. Kalau tidak, paginya harus selesai. Setelah itu nyapu, berdoa, ya nyapu. Jadi pagi itu harus selesai. Tidak ada lagi yang tidak disetrika. Memang kadangkala ya, kalau sudah misalnya contoh kita pergi keluar daerah, itu untuk menyelesaikan diri kembali, itu harus dilawan dengan perjuangan. Kadang-kala karena sudah melihat menumpuk, jadi malas. Ya. Itu sebabnya kalau saya semua pakaian saya itu sudah disetrika. Mau pergi, mau pulang itu sudah disetrika. Dimanapun saya ada. Walaupun kemudian kacau lagi ya, karena terlipat-lipat, dilempar-lempar begitu. Tapi apanya sudah tersusun dengan rapi. Tidak ada pakaian terkecuali pakaian hari itu yang mau berangkat. Kotor itu. Itulah yang kotor. Hanya satu itu. Jadi pakaian yang nyuci juga saya tidak terbiasa, istilahnya, hari lepas hari harus dicuci. Tidak ada istilah menumpuk cucian. Hari lepas hari. Jadi kering, setrika. Kering, setrika. Kenapa? Saya juga tidak ingin diperbudak oleh pekerjaan saya. Saya juga tidak ingin dibuatnya jadi malas. Tapi kadangkala ada fisik kita ini, tubuh kita ini, dibuat tidak berdaya. Itu sebabnya saya mengatakan kita perlu berolahraga, bukan hanya kita baca firman Allah, lalu kita tidak menjaga diri, lalu suka-suka kita, tidak. Kita mendisiplinkan diri kita, menjaga keseimbangan tubuh kita, itu perlu. Tiap hari saya timbangan. Kalau sudah over, itu pasti akan dikontrol ya. Kita sebagai pemimpin, kita harus taat. Kita harus taat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga harus menjadi teladan. Nah, di dalam teladan itu saya katakan, tadi pagi itu saya bilang bahwa hidup manusia sebagai orang percaya, dia harus bisa menjadi teladan dalam imannya, dalam usaha kasihnya, dalam hidupnya, dalam imannya. 6 poin dari pagi sampai sore, 3 poin. Jadi mengapa saya katakan kita perlu menjadi teladan? Teladan itu lebih banyak bicara dari khotbah yang saya buat. Saya yakin dan percaya, saya sering bilang kepada Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, bukan dari otak saya, tapi dari hati saya. Supaya apa? Dari hati saya sampai ke hati setiap pendengar saya. Setiap orang, dari hati sampai ke hati. Saya bukan manusia super, bukan. Tapi belajar untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Kadangkala hidup ini kita buat serampangan. Saya jam berapapun tidur pasti bangun pagi-pagi. Minimal jam 5 itu. Kadangkala hari ini karena saya kurang tidur itu, ya kadang-kadang sudah berdoa malam, jadi
Ya, jam 5 berdoa kembali bersama dengan teman-teman. Jadi pagi-pagi sekali kita harus datang. Jam berapapun kita berdoa. Kalau kita tidak pernah latih tubuh kita, nggak akan mungkin. Nah, sebagai pemimpin, ya itu harus menunjukkan diri bahwa betul-betul kita berbeda dengan jemaat, atau kalau pendeta itu dengan jemaat, itu berbeda. Kalau jemaat yang kita layani jauh lebih maju lah, apa? Kalau hamba Tuhan memberikan teladan, saya yakin dan percaya harapan Tuhan untuk kita bisa menikmati segala hal yang baik dari Dia akan terjadi. Dan firman Allah mengingatkan kita supaya kita belajar, ya, membaca firman Allah, supaya membuka wawasan kita, bukan hanya wawasan kita, bukan hanya hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi hati yang taat juga Tuhan akan berikan dengan memberikan apa tadi yang kita sudah baca, yaitu takut akan Tuhan, berpegang teguh pada segala isi hukum, lalu supaya kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, agar apa kata firman Allah, akibatnya agar kita betul-betul mendapatkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Lama kalau sebagai pemimpin, lama untuk memimpin, dan kemudian tetap hidup dalam anugerah Allah, tetap hidup dalam kasih sayang Tuhan. Jangan pernah melupakan firman Allah. Baca. Tuhan kalau sudah mengatakan baca tiap-tiap hari, mari kita belajar untuk membaca firman Allah tiap-tiap hari. Kalau mungkin sesibuk-sibuknya Anda, ya, apa yang Anda mungkin, I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Aku memang hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam Kristus. Dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan memberikan nyawanya bagiku. Itu perlu memperkatakan. Itu ayat tidak akan datang dengan sendirinya, tapi karena ada upaya yang berulang, upaya yang senantiasa kita lakukan. Jadi, you are my portion, Lord. Engkaulah bagianku ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjadi bagian kita, I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk mentaati firman-Mu. Jadi kalau kita memperkatakan firman Allah itu, setelah kita membaca, tentu ketika kita membaca, saya yakin dan percaya ada sentuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengingatkan ayat itu. Dan ketika kita diberkati melalui ayat itu, mari mulai memperkatakan firman Allah itu supaya kita semakin dikuatkan. Saya katakan selalu firman Allah datang yang alami dulu, tetapi kemudian yang rohani. Kalau dia sudah menjadi rema dalam hidup Anda, anytime Anda butuhkan dia akan hadir. Katakan saja satu contoh, I can do all things through Him who gives me strength. Kalau saja saya mengalami masa-masa yang sulit, selalu datang ayat ini. Ingat bahwa aku ini, seperti Paulus yang pernah berkata itu, aku dapat menanggung segala perkara. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Dan itulah sebabnya kita perlu membaca firman Allah, dan ketika Anda menemukan sesuatu yang indah dalam firman Allah itu, atau sesuatu ayat yang menyentuh satu kata mungkin, perkatakan itu dalam hatimu, supaya dia menolong kita, membuat kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi rema dalam setiap hati kami. Kami buka hati dan pikiran kami. Dia menyelusup masuk, tertanam kuat di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan kita Tuhan buat segala apa yang Kau lakukan dalam hidup kami, dan perlindungan pemeliharaan-Mu. Kami mau terus hidup taat kepada-Mu, menyenangkan Engkau Bapa di surga.
di dalam nama Yesus. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih kami berdoa, Tuhan Bapa di surga, kiranya teruslah Engkau menjaga, memelihara kami, melindungi kami dimanapun kami ada, apapun yang kami kerjakan selama waktu-waktu kami bekerja. Tuhan Bapa di surga, terus Engkau melindungi kami, keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Datanglah berkat-berkat-Mu dari 4 penjuru mata angin, dan Engkau menyatakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dilakukan dari orang-orang yang berbuat curang, orang-orang berbuat jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau singkirkan semuanya itu Bapa di surga. Dan Engkau melindungi kami dengan pagar kasih setiamu di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana pagar yang Engkau anugerahkan kepada Ayub yang tidak kelihatan tetapi nyata. Setan sendiri pun tidak mampu menembusnya tanpa seizin Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami, Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidup memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, pagi ini kami sudah mendengarkan firman Allah, agar kami membaca firman Allah tiap-tiap hari dengan bertekun. Kami yang membaca firman Allah disebut orang-orang yang berbahagia, dan kami percaya itu Bapa di surga, karena itulah kekuatan kami. Firman-Mu yang ada saat ini adalah kekuatan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Bangsa dan negara kami doakan, diberkatilah bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, diberkati oleh Bapa di surga. Sehingga Tuhan, presiden kami dan wakil presiden, para menteri, para pejabat, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dilalukan dari para petinggi-petinggi negeri kami dengan hidup melakukan korupsi di mana mereka diamanahkan memegang tugas dan tanggung jawab mereka. Tapi mereka dapat menggunakan dana-dana untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan untuk menilap untuk kepentingan diri mereka sendiri, memperkaya diri mereka sendiri. Ampuni orang-orang yang berbuat seperti ini. Kami tahu Tuhan, ada banyak orang-orang yang melakukan di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat yang orang tidak ketahui. Tapi apabila Tuhan membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupinya. Dan kalau Tuhan menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Dan itulah sebabnya kami berdoa kepadamu, kalau ada orang-orang yang berbuat seperti itu, Tuhan ungkapkan itu dengan cara-cara yang ajaib Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, kami bisa menuju negara maju sebagaimana yang dicanangkan 2045 menjadi negara maju. Harapan dan kami kepadamu Bapa di surga, kami tetap ingin menjadi negara maju, karena kami tahu itu akan berdampak bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Sehingga masyarakat tidak lagi, oh Tuhan, oleh karena kemiskinannya mereka melakukan kejahatan-kejahatan, oleh karena kebodohan mereka mau diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang jahat demi sebungkus nasi bungkus Bapa di surga, atau sebungkus rokok, atau beberapa rupiah uang hanya untuk melakukan keonaran dan kekerasan. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, Tuhan, bimbing presiden kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga terus dapat menyelesaikannya sampai pada tanggal 20 Oktober 2024 Bapa di surga. Dan siapapun yang melanjutkannya Bapa di surga, kami bermohon kepadamu, adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang mengerti perasaan anak bangsa ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih, sehingga pemimpin kami ke depan juga adalah pemimpin yang bahkan mampu melanjutkan Bapa di surga apa yang sudah dilakukan oleh presiden kami yang sekarang, dan bahkan lebih baik lagi, oleh karena adanya mentor yang luar biasa, yang dimana presiden kami yang sekarang pun tidak akan mungkin tinggal diam Bapa di surga dalam hal untuk memberikan nasihat-nasihat apa yang akan dikerjakan bagi presiden berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya, sehingga bangsa kami ini menikmati apa yang seharusnya dinikmati. Kami kaya Bapa di surga, kami kaya sumber daya, kami kaya sumber alam, kami kaya sumber laut, kami kaya dalam pertanian, peternakan. Oh Bapa di surga, banyak kali kami tidak dapat menikmatinya karena keserakahan oknum tertentu, dan kami berdoa supaya siapapun pemimpin ke depan, dari itu di daerah kami,
di seluruh daerah yang menjabat sebagai lurah, camat, bupati, wali kota, juga Bapak di surga, gubernur. Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul memikirkan nasib rakyatnya. Terpujilah Engkau, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka-mereka yang sakit, mari ulurkan tangan-Mu kepada mereka, sembuhkan mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah, yang ada di mana mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau dalam keadaan sakit, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit, yakin dan percaya Allah ahli dalam membuat mujizat. Allah tidak pernah angkat tangan terhadap penyakitmu, sekalipun dokter boleh angkat tangan, tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan. Sakit apapun, mungkin sudah stadium 4, kalau orang yang cancer katanya, Tuhan masih mampu memulihkan ketika engkau percaya, ketika kamu berteriak kepada Dia. Mari, kalau Anda orangnya taruh tangan di tempat yang sakit, angkat sebelah tanganmu kembali kepada Tuhan. Tuhan, engkau melihat tangan yang ditaruh di sebelah di tempat yang sakit, sebelah diangkat kepadamu Tuhan. Mereka datang memohon kepadamu, memohon pertolongan. Kami datang kepada Bapa di surga meminta belas kasihan-Mu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih itu, yang telah berlobang paku itu Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur, mereka sembuh oleh kuasa-Mu, mereka sembuh sakit penyakit, sembuh dalam nama segala sakit penyakit dan kelemahan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang putus harap Tuhan berikan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur, dan mereka orang-orang muda kami doakan supaya mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka, tidak mencemari tempat tidur mereka dalam nama Yesus. Anak-anak pelajar tidak melakukan pencobaan seks di dalam hidup mereka Bapak di surga, karena kami tahu akhir zaman ini Bapak dipengaruhi dengan video-video porno yang ada. Orang-orang dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebelum mereka menikah. Dan Tuhan Bapa di surga, kami berdoa sehingga orang-orang muda menjaga dirinya dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, angkat tanganmu, ikuti doa saya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Dan aku mengakui segala hal yang pernah aku lakukan, dan Engkau menyucikan segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau benarkan, Kau merdekakan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan bagi orang-orang yang mau menerima terobosan rohani, angkat tanganmu, dan biarlah Tuhan tangan mereka yang terangkat kepadamu Tuhan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan Kau hadir kepada Saulus, mengubah menjadi orang yang hebat di dalam Tuhan. Orangnya masih tetap sama, tapi imannya Kau ubahkan dari dalam Tuhan, sehingga dia bergerak keluar oleh karena kasih yang Kau telah tanamkan, oleh kekuatan iman yang Kau telah berikan kepadanya Bapa di surga, sehingga dia tabah dalam menghadapi segala hidup ini. Bahkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih, kami yakin dan kami percaya Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau, kami bersyukur orang-orang muda yang mencari pekerjaan diberkati oleh Tuhan, anak bangsa diberkati, ekonomi bangsa kami diberkati, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, bersyukur Tuhan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.